saya berikan waktu dan kesempatan kepada Bang Wahfi ya, mungkin ingin apa yang bisa dibagikan, di sharing untuk kita semua. Ya, temanya kita ya seperti yang dijelaskan di dalam flyer itu, kita hendak tahu dari orang-orang yang pernah punya pengalaman sampai lolos itu, bagaimana sih cara maupun persiapan ya dan lain-lain dalam menghadapi berbagai macam tes untuk menjadi seorang ASN, mulai dari PIU, TWK, TKP dan sebagainya. Oke, baik, silahkan kepada Bang Wahfi untuk memulai. Silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umur dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu melalui media Google Meet ini. Kemudian salat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Yang mana Ia telah membawa umatnya, kita semua, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang disinari oleh iman dan Islam. Izinkan saya untuk men-share screen terlebih dahulu. Nah, sekedar berbagi informasi juga, alhamdulillah saya lulus CPNS 2019, itu tahun 2020 pengumumannya ya. Ya baik, di sini saya sudah mempersiapkan beberapa slide yang ingin saya sampaikan sebagai bahan diskusi kita nantinya ya kan, karena nanti mungkin ada sesi tanya jawab. Oke teman-teman sekalian, bismillah, lulus CPNS, strategi, tips dan trik. Nah, ini judul yang akan saya bawakan dalam beberapa menit ke depan. Ada apa sih dengan CPNS gitu ya? Atau calon pegawai negeri sipil. Nah, jadi kemarin itu kita dapat informasi bahwasannya Kemenak itu sudah memberikan formasi itu lowongan gitu. Ya. Jadi seperti apa sih proses pendaftarannya untuk CPNS ini? Ya, sekedar sharing. Jadi yang pertama itu kita harus buat akun ya. Tata cara pendaftaran itu kita harus buat akun dulu. Ya, melalui link yang sudah mereka sediakan gitu. Ya oke, setelah kita buat akunnya ini akun pendaftaran maksudnya ya. Itu dimulai dari tanggal 7 sampai tanggal 21 Juli. Berarti logikanya kan tidak sampai 1 bulan gitu. Kemudian langkah kedua itu setelah kita punya akun, itu kita harus mengupload apa yang diminta oleh mereka begitu ya. Kemudian kedua itu setelah kita memiliki akun, kita harus memilih formasi. Formasi ini lowongan yang sudah disediakan gitu. Kemudian pilih sesuai formasi yang diinginkan dan kita itu hanya boleh memilih satu saja. Nah, sebagai informasi saja teman-teman, saya ini lulus CPNS itu tesnya itu yang kedua kali. Ya, yang kedua kali. Yang pertama kali itu saya menggunakan ijazah S1 gitu. Dan saya gagal ketika itu. Kemudian itu di tahun 2018. Nah, kemudian saya lanjut CPNS buka lagi di tahun 2019, tetap saya ikuti dan alhamdulillah lulus di tahun 2019 begitu. Dan tentunya saya bisa lulus seperti itu, tentu saya juga belajar seperti teman-teman begini, cari siapa yang udah pernah lulus begitu. Nah, salah satunya itu tadi Bang Abdi. Nah, beliau itu sudah pernah lulus di tahun 2018 sehingga saya sowan namanya ya. Berkunjung ke beliau gitu, minta pendapat, masukan dan sebagainya gitu. Jadi ini adalah langkah konkret ataupun langkah yang tepat bagi kita untuk belajar langsung sama orang yang sudah pernah memiliki pengalaman lulus CPNS begitu. Nah, setelah kita memiliki akun tadi, dokumen-dokumen apa saja yang harus kita upload? Nah, ini ada sekitar 8 poin teman-teman. Poin yang pertama itu surat lamaran ya kan, itu wajib ditulis tangan gitu, dan formatnya itu sudah terlampir di pengumuman yang sudah dibagikan ya kan. Nah, kalau bisa tulis tangan ini tulisan tangan kita gitu, karena kita yang mau mendaftar. Karena ketika itu saya ya tulisan tangan saya pribadi begitu, mau baik atau jeleknya ya setidaknya kita sudah berusaha untuk, ya Allah tahu kita, Allah itu tahu kita tuh sudah berusaha menulis
dengan tulisan tangan kita dengan sebaik mungkin surat lamaran tersebut gitu. Nah, kemudian pas foto ya kan. Kemudian KTP, scan KK, ijazah, bukti akreditasi kampus dan prodi. Nah, ini bukti akreditasi kampus dan prodi ini kalau saya yang kemarin itu pakai akreditasi yang ketika saya keluar gitu. Bukan akreditasi yang terbaru atau sudah diperbaharui begitu. Ya kan? Kemudian yang nomor 7, surat pernyataan bebas narkoba. Nah, ini hanya sebatas surat pernyataan dan formatnya itu sudah dilampirkan gitu sama mereka. Jadi kita nggak harus ke BNN untuk minta suratnya gitu. Nah, pertanyaannya itu suratnya kalau untuk bebas narkoba itu tulisan tangan atau gimana? Nah, kalau ini kita harus jeli juga melihat informasinya gitu. Apakah menggunakan tulisan tangan atau tidak? Cuman yang saya baca tadi itu tidak menggunakan tulisan tangan, sehingga tidak ada kata-kata menggunakan tulisan tangan, sehingga kita ya bebas mau itu diketik atau tidak gitu ya. Nah, kemudian yang ke-8 itu surat pernyataan bersedia ditempatkan. Nah, formatnya terlampir. Nah, semuanya ini dari 1 sampai 8 ya, pada proses pendaftaran kita harus men-scan-nya menggunakan PDF ya. Menggunakan format PDF atau JPEG. Nah, scan-nya bisa nggak pakai cam scanner gitu. Nah, kalau saran saya, untuk perihal scan ini tidak dianjurkan untuk menggunakan cam scanner gitu ya, karena nanti bisa dibilang tidak terlalu usahanya itu sedikit gitu ya, hanya menggunakan cam scanner, karena kan ada watermarknya itu cam scanner, ketahuan. Ya kalau bisa pakai ya scanner lah kan, jadi kalau kita udah pakai scanner itu usaha kita tuh kelihatan gitu, karena kan hasil dari scanner dengan cam scanner itu berbeda begitu teman-teman. Nah, setelah kita melalui proses pendaftaran, teman-teman sekalian ya, setelah kita melalui proses pendaftaran sudah sukses, kita akan masuk ke tahapan seleksi CPNS. Itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi itulah tadi administrasi yang kita lengkapin dari 1 sampai 8 tadi. Itu harus lengkap ya. Ada nggak yang nggak lulus seleksi administrasi? Pasti ada, teman-teman ya. Nah, biasanya itu keluhan mereka itu tidak lulus seleksi administrasi yang pertama, itu tadi, scanannya nggak jelas, kemudian KTP-nya itu ya bisa dibilang tidak sesuai begitu, atau ada hal-hal yang mungkin salah gitu dalam penscanannya begitu, atau data-datanya begitu tidak sesuai, karena BKN ini atau Badan Kepegawaian Negara ini memiliki record gitu kan, para warga Indonesia ini gitu. Itu yang pertama. Seleksi administrasi. Nah, setelah kita lulus seleksi administrasi, kita masuk ke SKD. Nah, SKD inilah ya kan, seleksi kompetensi dasar. Nah, SKD ini mereka ini ada tiga ujian ya. 3 materi ujian dalam satu waktu. Ya. Tes yang pertama itu nanti ada wawasan kebangsaan ini. Wawasan kebangsaan TWK ya. Ini pakai passing grade 65. Passing grade-nya. Kemudian TIU, tes intelijensia umum. Nah, kalau tes wawasan kebangsaan ini yang ngebahas tentang PPKN gitu ya, kewarganegaraan begitu. Nah, kemudian TIU. TIU ini intelijensia umum. Ya, sedikit lebih tinggi, passing grade-nya itu 80, kemudian yang ketiga itu TKP, tes karakteristik pribadi. Ini seputar dengan pekerjaan begitu, untuk mengetahui seputar pekerjaan gitu. Itu passing grade-nya itu ada 126. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita harus mencapai passing grade atau nilai ambang batas. Ya. Kalau ditotalin ya, 65, 80, 126 itu ditotalin itu kita harus mencapai nilai 271. Ya, kita harus mencapai nilai 271. Kalau kita tidak bisa mencapai nilai 271, maka otomatis kita tidak dapat lulus SKD. Itu yang pertama. Kemudian, misalnya pun nilai kita itu mencapai melebihi 271, misalnya saja 300 misalnya, tapi yang TWK ini itu cuma 60 nilainya, itu gagal juga. Itu kejadian dengan teman saya. Kalau di ranking beliau ini nilainya paling tinggi sampai 390-an.
Bayangkan 390-an nilainya. Tapi ya nilai totalnya maksud saya ya, nilainya sampai 390, hampir 400. Tapi dia kalahnya di TKP. TKP dia itu tidak mencapai nilai ambang batas, cuman sampai 120, nggak sampai 126. Bayangkan. Kalau ditanya saya pribadi, kalau Wahfi gimana? Nah, kalau saya, alhamdulillah nilai saya rendah. Kalau dari segi skor saya itu nggak sampai 300. Bayangkan teman-teman. Skor saya nggak sampai 300. Skor saya itu cuma 295 kalau nggak salah saya. 295. Tapi saya melewati nilai passing grade tadi 65, 80, 126. Saya kemarin itu tinggi di TKP. TKP saya itu mencapai 140-an. Sementara kalau TWK sama TIU saya itu sama 65 dan 80. Bayangkan. Itulah mungkin ya ada bantuan Allah juga lah kan, pasti ya kan. Nah, kemudian yang setelah kita melulus SKD ya, kompetensi dasar, kita lanjut ke tahap berikutnya. Kalau kita lulus, kalau nggak lulus ya udah gugur, auto gugur gitu ya. Nah, untuk tahapan berikutnya kita akan mengikuti SKB. Nah, SKB ini itu terdiri atas 3 kalau kita Kemenak. Nah, beda lagi dengan instansi lain, misalnya BKN. BKN itu biasa cuma 1. Cuman ujian aja pakai CAT, Computer Assistant Test gitu ya. Nah, kalau di Kemenak itu dia ada 3 poin. Yang pertama itu praktik kerja, psikotes, dan wawancara. Ya, kisi-kisi SKD CPNS. Ya, anggap sajalah mudah-mudahan kita pasti lulus lah, semua yang ikut di sini pasti lulus seleksi administrasi. Nah, tahap berikutnya kita akan mencapai SKD. Nah, kalau di dalam seleksi CPNS 2019 itu untuk ujian SKD itu ada 100 soal, teman-teman. 100 soal. Nah, diantaranya itu nilai TKP itu ada 35 soal. TWK ada 30 dan TIU 35, totalnya 100. Nah, 100 soal ini harus dikerjakan itu selama 90 menit. Bayangin, kita dikasih waktu 90 menit untuk mengerjakan 100 soal. Jadi kalau dihitung, 1 soal itu kita wajib mengerjakan dalam jangka waktu 54 detik. Nah, untuk penilaian soal TIU, nah ini TIU dan TWK, kita itu yang menjawab benar itu nilainya 5, teman-teman. Jadi kalau kita ngejawab salah, nilainya 0. Nah, berarti di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya pastikan kita itu menjawab semua soal. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa mencatat ya di catatan buku ya atau selembar kertas ya. Di sini bukan sistem kalau misalnya nggak ngejawab, kalau misalnya ngejawab salah kemudian dikurangi nilainya, tidak. Ya, kita dianjurkan untuk menjawab semua soal SKD itu, gitu. Nah, kalau di bagian TKP ya, tes kepribadian ini, nah nilai paling rendah itu 1. Itu nanti dia ada 5 dia, A, B, C, D, sampai E dia. Nah, nilai yang paling tinggi itu nanti 5 poinnya. Saya sudah melihat di surat edaran dari Kemenak, teman-teman sekalian. Kalau di Kemenak itu untuk ilmu perpustakaan, ya, S2 ilmu perpustakaan itu ini, sebagaimana yang teman-teman lihat. Nah, pertanyaan saya, ya mungkin bisa menghidupkan voice ya, teman-teman. Misalnya Najmi. Najmi kalau disuruh milih di antara 5 ini, pilih yang mana Najmi? Dari 5 ini ya Pak? Nah. Ya, mungkin saya pilih yang di Salatiga Pak. Salatiga ya. Kalau Mas, alasan di Salatiga kenapa? Salatiga Jateng kan? Iya, Jateng ya. Nah, alasannya? Ya, alasannya? Pertama ya mungkin Jateng tidak terlalu asing buat saya Pak. Oke, itu. Nah, kalau Mas Jibril gimana, Mas? Yang di share screen ya, ini kan itu ya Salatiga paling mungkin sih. Salatiga ya. Berarti nanti saingannya sama si Najmi dong. Atau Purwokerto mungkin. Alasannya? Kalau Salatiga sih dekat sama rumah istri. Oke, mungkin ada teman lain yang mau menjawab. Kenapa nggak ada yang mau? Kalau saya Imam Bonjol, Padang. Siapa nih? Oh, Bang Abdi. Imam Bonjol, Bang ya. Alasannya kenapa tuh, Bang? Coba. Ini udah senior nih.
Karena kuotanya ada 2 yang bisa terima, jadi bisa masuk kali 3 jadi 6, bisa peluangnya agak lebih besar sedikit. Iya, itu baru aku sepakat dengan Bang Abdi ini, teman-teman sekalian. Jadi, ini kita akan masuk ke pembahasan strategi. Nah, kalau kita udah dapat informasinya gitu ya, saya akan bagi tentang strateginya. Nah, ini. Iya, kita udah punya jawaban masing-masing tentang ini ya, formasinya. Dan ini strateginya. Strategi yang pertama, ya, 6 strategi menang CPNS. Yang pertama itu niat. Kita harus lihat dulu niat kita nih. Kamu itu mau lulus CPNS atau lulus CPNS di lokasi yang diinginkan? Kalau lulus CPNS, ya, saya anjurkan itu ngambil yang di Imam Bonjol, sebagaimana yang disampaikan sama senior kita tadi. Kenapa? Karena kalau di Imam Bonjol itu formasinya 2. Ya banyak. Jadi peluang kita untuk lulus itu besar. Kalau misalnya formasinya cuma 1, ini kejadian dengan saya di tahun 2018, saya ikut CPNS. Itu formasi yang diterima itu cuma 1, teman-teman. Pendaftarnya itu ada sekitar 30-an. Jadi 30 orang memperebutkan 1 kursi, bayangin. Udah? Nah, ketika itu 2018 itu sangat sulit menjawab soal-soal SKD-nya. Sehingga mereka itu punya kebijakan dikali 3 kemarin itu. Di rankingan. Nah, ternyata di formasi yang saya lamar ini, itu ada yang lulus passing grade. Ya udah, jadi saya nggak usah berharap lagi untuk dikali 3 gitu loh. Saya udah nggak berharap lagi untuk rankingan gitu. Padahal skor saya ketika itu 350 waktu tahun 2018. Itu karena saya niat awalnya itu saya lulus CPNS di lokasi yang diinginkan. Karena ketika itu tahun 2018 saya itu ngelamar di Medan. Ngelamar di Medan dengan formasi 1. Nah, dengan pengalaman 2018, saya ubah strategi. Nah, saya dapat strategi ini berdasarkan ya minta pendapat dari para senior yang sudah berpengalaman gitu. Yang salah satunya ya Bang Abdi tadi ya, yang ada di sini gitu ya. Saya ubah niat saya di tahun 2019, itu niat saya lulus CPNS. Nah, jadi saya ngelamar di Palembang, teman-teman. Itu formasinya ada 2. Formasinya itu ada 2. Dan diterima, saya itu ranking kedua. Bayangin, berarti kan alhamdulillah ketika itu waktu SKD itu kita ada 6 orang dikali 3 ya. Kebetulan 6 orang ini lulus passing grade semua. Nah, yang 6 orang ini udah keluar nama-namanya. Jadi saya bisa searching di Google gitu. Dari Google Scholar-nya kita udah bisa ngelihat saingan kita gitu. Jadi singkat cerita kita ngenjotnya itu di SKB. Nah, sehingga alhamdulillah saya bisa masuk gitu karena formasinya 2. Nah, jadi teman-teman saya harapkan kalau bisa cari itu formasi yang banyak gitu. Jadi peluangnya agak besar gitu. Nah, kemudian pilih instansi yang tepat. Nah, strategi yang kedua. Ya, yang ketiga, pastikan persyaratannya sudah lengkap. Pasti ya, sudah lengkap ya. Nah, kemudian untuk menjelang ujian, itu pastikan kamu itu nggak usah menghafal gitu ya. Jadi sedikit menghafal, perbanyak latihan tryout. Jadi banyakin latihan aja jawab soal, langsung ke praktek. Nah, nanti simulasinya, aplikasinya akan saya share lewat Google Drive linknya ya. Nah, kemudian siapkan sekarang juga. Tadi kan kita udah dapat jadwal nih kan. Dapat jadwal ujiannya kapan kan kita sudah tahu gitu. Nah, jadi saya sarankan sama teman-teman semua udah bisa bagi waktu. Misalnya menjelang ujian ini ada spend waktu 1 bulan. 1 bulan itu 30 hari. Jadi saran saya teman-teman bisa bagi waktu. Misalnya 10 hari untuk belajar TWK, 10 hari belajar TKP, 10 hari belajar TIU gitu. Jadi udah dibagi ya. Udah dikapling-kapling waktunya itu untuk belajar apa gitu. Gitu teman-teman, cara belajarnya kalau dari saya ya, gitu. Karena nggak ada yang lulus tanpa belajar gitu. Jadi kalau mengharap mukjizat untuk CPNS di sini agak susah gitu ya. Ya mengharap mukjizat itu susah juga gitu. Jadi kita memang benar-benar harus belajar, harus pandai bagi waktu begitu. Nah, kemudian yang kelima, itu jangan terburu-buru mendaftar. Nah, jadi buat akun aja dulu. Ya, lihat grafik pendaftar, daftar ketika H-3. Jadi ini strategi yang kelima teman-teman.
Jadi ketika ada pengumuman pendaftaran CPNS, kita jangan buru-buru untuk mendaftar. Santai aja, bawa santai, lihat lapangan dulu. Kenapa gitu kan? Karena ketika kita menjelang akhir pendaftaran, kita bisa ngelihat ini. Tadi kan teman-teman mau yang di Salatiga nih misalnya. Itu kan yang diperebutkan satu kursi gitu ya. Nah, nanti ketika di akhir pendaftaran, itu di sistemnya itu ngeluarin grafik bahwasannya kira-kira ada 30 orang yang daftar untuk memperebutkan satu kursi. Nah, kalau teman-teman sesuai niatnya tadi, bagusan gak usah ngambil di situ, ngambil aja yang kedua tadi. Nah, ngambil aja yang formasinya 2. Misalnya yang 2 tadi itu pendaftarnya baru sekitar 15. Nah, itu kan peluangnya besar begitu. Jadi, saya sarankan gitu. Karena nanti grafik pendaftar itu akan terrecord di sistem. Nah, kemudian minta restu orang tua gitu ya, banyakin ibadah. Nah, ini urusan kita dengan Allah lah ya kan. Hablum minallah begitu. Nah, kemudian ini motivasi. Nggak ada yang bisa memotivasi dan mengingatkan diri kita sendiri selain kita sendiri. Nggak ada yang bisa bikin kita berhasil selain diri kita sendiri. Maka dari itu berjuanglah, berusahalah, dan berdoa. Nah, mungkin teman-teman ini akun Instagram CPNS Indonesia. Di sini dia banyak mengeluarkan tips-tips. Mungkin bisa di-follow akunnya ya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sarangeo. Nah, ini teman-teman satu angkatan saya di Palembang. Nah, kami kalau bisa dijelasin ya, ini rata-rata ini bukan asli orang Palembang, teman-teman. Mereka ini bukan asli dari orang Palembang, dari luar kota rata-rata. Ada dari Bengkulu, ada dari Bogor, ada dari Jawa Timur, ada Jombang. Nah, jadi kita kalau duduk itu ya berbagi pengalaman, sharing, kok bisa sampai ke Palembang itu gimana ceritanya gitu. Dan ternyata ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya kan, strateginya seperti apa gitu. Di luar dari kita belajar gitu ya strateginya. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan sharing-sharing keilmuan ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Mungkin bisa kita sharing untuk diskusi ya. Mungkin ini saja. Walakhir. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Vi. Nah, gimana, Mas? Mau apa ya? Semacam update atau semacam sanggahan sih. Iya. Kamu kan tahun pengangkatan 2019 ya? Iya. Nah, kayaknya udah berbeda deh sama yang baru-baru ini. Iya. Soalnya yang baru-baru ini untuk jumlah pelamar sudah nggak nampak lagi. Oh, udah nggak nampak lagi ya? Oke. Udah. Jadi kita nggak bisa melihat daftar akhir atau di depan itu nggak ada perbedaan sekarang. Oke. Karena kita nggak dikasih tahu jumlah pelamar atau saingan kita tuh nggak tahu kita. Nggak tahu ya. Nah, kalau tahun angkatanmu dulu sama kayak tahun istriku kemarin itu memang bisa melihat daftar saingannya. Iya, jadi pelamar, gitu. Jadi memang Mas 2 tahun terakhir ya, tahun 2018 kan saya ngikut juga kan. Yang jalur S1 yang kita lagi kuliah aku pulang zaman si Baskoro itu kan. Ya, betul. Almarhum. Iya. Jadi memang itu masih kelihatan. Kemudian di tahun 2019 masih kelihatan juga. Masih kelihatan juga di akhir. Nah, pertanyaannya gini, Mas. Itu kan Mas itu kan taunya itu nggak kelihatan grafik pendaftarnya dari mana? Setelah daftar, setelah ngisi semua, terus setelah milih itu, Vi, milih instansi mana yang akan kita pilih. Nah, itu. Nah, Mas udah daftar di mana? Kalau sekarang belum. Belum daftar ya? Kalau yang tahun kemarin aku daftar yang mana? Yang tahun 2020. 2020 nggak ada pendaftaran, Mas. 2019. Yang waktu itu di DKI kok ada, Vi. CPNS? Saya bentar. Yang mana ya? Apa 2019 ya? 2019 pokoknya, itu.
Dia itu 2018, 19, 20 itu kami masih ujian SKB, Mas. Iya. Karena corona itu, jadi makanya kami itu ada anekdot. 2019 pengumuman pendaftaran, 2020 ujian, 2021 pengumuman kelulusan. Iya, 19 berarti ya, Sama kita terakhir. itu. Jadi kan ini kan Mas baru keluar formasinya. Ini kan saya kan sharing ini kan berdasarkan pengalaman gitu Mas ya. Makanya saya tuh bisa membuat seperti itu karena 2 tahun terakhir itu 2018 dan 19 saya udah pernah ikut. Jadi kalau yang 2018 itu saya itu mendaftarnya itu H-5 Mas. Jadi H-5 itu saya daftar, itu pendaftarnya itu ada sekitar 30 orang, itu kan terikot itu, kelihatan itu, wah udah 30, sementara yang diambil itu cuma 1. Tapi orang tua saya bilang, kau ngambil di Medan aja lah katanya, jangan di Jogja gitu-gitu kan. Jadi ketika itu masa tesis kan, jadi saya pulang ke Medan hanya untuk ujian CPNS. Saya pulang ke Medan dan ternyata pas kelulusan passing grade, saya kan nggak lulus passing grade. Cuman saya berharap masuk ranking, kan kemarin itu kan gitu. Masuk ranking dan ternyata yang formasi 30 orang tadi, yang mendaftar 30 orang ini, ada 1 orang yang lulus passing grade. Dari situ saya nggak berharap lagi gitu, memang udah bener-bener nggak lulus. Sementara di sekolah lain itu, ya karena kan S1 saya itu kan kemarin itu kan keguruan gitu, jadi di sekolah lain itu pada nggak lulus passing grade Mas, bayangkan. Jadi mereka itu dikali 3, jadi untuk lanjut ke SKB itu 3 orang yang masuk. Nah kalau saya ada yang nggak lulus passing grade kemarin itu, saya udah bisa masuk rankingan Mas. Saya udah masuk rankingan dan ternyata saya nggak masuk, ya saya mungkin pakai ijazah S2 baru lulus. Gitu sih niatnya kan. Gitu sih niatnya ketika itu kan, dan alhamdulillah ketika itu kan kita tesis Mas. Lagi sedang tesis dan alhamdulillah lancar tesisnya. Yaitu keluar langsung pengumuman 2019 itu saya mendaftar. Nah pas di 2019 kan saya udah ngajar nih di UIN kan, sebagai dosen luar biasa kan. Jadi kan itu ada teman kita yang tadi Bang Abdi tadi itu CPNS 2018 ilmu perpustakaan. Nah jadi saya tanya-tanya, gimana ini Bang mau lulus 2019, saya bilang gitu kan. Kau ikuti ini strateginya, di akhir-akhir aja kau daftar katanya, karena bisa kelihatan itu siapa aja pelamarnya gitu kan. Nggak tahu pun namanya, Pinomat tahu berapa orang yang akan menjadi saingan kita begitu. Nah jadi aku itu daftar di hari-hari keempat menjelang terakhir gitu kan. Gitu, jadi aku bisa kelihatan gitu Mas, trafficnya. Kalau Mas yang bilang tadi kan, Mas itu kan tadi bilang bahwasannya khusus tahun ini nggak bisa kelihatan. Ya kita bisa tahu itu nggak kelihatan. Tapi yang terakhir, gimana? Terakhir 2000 berapa ya? Terakhir tuh nggak kelihatan pesaingnya. Ya nggak kelihatan ya. Kalau gitu, kalau nggak kelihatan ya berarti kita lebih, ya intinya kita lebih milih formasi yang banyak aja Mas. Kalau saran saya, jangan ngambil yang satu. Betul, yang paling mungkin ya yang inilah yang banyak. Ikut juga di tahun 2019 cuman kalah, tapi dari segi skornya itu nilai dia hampir 399, bayangkan. Jadi nilainya Mas mencapai hampir 400 tapi nggak lulus Mas. Kenapa? Karena itu kan 3, TWK, TIU, TKP. Nah di antara 3 ini harus lulus semua Mas. Kalau nggak lulus salah satu gagal. Nah berbeda dengan aku kalau di ranking nilai aku tuh aku peringkat keempat. Kalau aku di ranking dari lihat skornya itu aku peringkat keempat. Nilai aku tuh 290, nggak sampai 300 Mas. Sorry Pi. Yang soal itu apakah berlaku di Kemenak aja atau di Dikti pun sama? Nah kalau untuk ini itu aturan nasional, semua instansi. Semua instansi. Cuman kemudian ini kan ada formasi Kamlot, ada formasi umum, betul ya?
Kemudian ada formasi anak-anak Papua. Kemudian ada juga difabel. Itu ada 4. Nah, kalau kita ini kan berarti kategori umum, betul nggak? Kenapa aku bilang kategori umum? Karena kalau kategori Kamlot itu, akreditasi prodi sama akreditasi kampusnya itu harus A22. Nah, sementara kan pas zaman kita itu kan akreditasi kita B. Nah, sehingga kita cuma bisa dikasih jatah itu melamar yang umum. Nah, kalau melamar yang umum, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, passing grade itu ada 65, 80, sama 126, betul ya? Kita itu kan, misalnya nih, tadi kan saya sampaikan tadi kalau TIU ya, tes intelijensi umum, itu kan passing grade-nya itu kan 80. Nah, 80, berarti kalau passing grade-nya 80, kira-kira kita harus benar berapa soal gitu loh. Nah, tadi kan yang TIU, tes intelijensi umum, itu kan ngebahas tentang ya matematika, hitung-hitungan gitu kan. Misalnya Adi berangkat ke sekolah dengan kecepatan 60 km per jam. Ya kan? Nah, 60 km per jam. Berapa lama Ardi harus sampai ke sekolah kalau jaraknya sekian? Nah, itu kan TIU tuh, soal TIU itu. Nah, jadi berapa soal kita harus benar gitu. Kalau untuk mencapai passing grade aja gitu. Begitu teman-teman. Nah, jadi intinya makanya aku bilang tadi, kita tuh belajarnya itu nggak usah menghafal gitu. Kita belajarnya itu langsung latihan pakai waktu, Mas. Ya, kita nggak usah menghafal karena kita tuh pakai waktu gitu. Waktu zaman saya itu bahkan soal TKP ya, kompetensi pribadi ya, karakteristik pribadi. Tahu nggak? Dia itu soalnya narasi. Narasinya itu bisa sampai 3 paragraf, Mas. Bayangin. 3 paragraf. Jadi strategi dari saya pribadi itu saya baca dulu soalnya, baru saya cari begitu. Karena memang kita harus ya pandai spend waktu kan. Kalau nggak tahu strateginya kita bakal stuck di satu soal gitu. Nah, alhamdulillahnya kita dikasih kemudahan. Kita bisa kalau misalnya nggak ngerti atau nggak tahu cara menjawabnya, kita bisa loncat. Nah, gitu. Jadi kita cari kekuatan kita. Misalnya nih, aku kekuatannya di TKP gitu kan, karakteristik pribadi. Sementara soal nomor 1 itu tentang TIU ya kan, hitung-hitungan. Aku paling nggak bisa hitung-hitungan ya kan. Kan gitu logikanya. Jadi kita tuh bisa langsung loncat ke soal nomor 70. Bisa. Bisa kita langsung loncat gitu. Jadi kita selesaikan yang mudah aja dulu, baru yang sulit begitu. Gitu Mi.